Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Emir Syahpurba dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Sumut Spesial. Nah saudara, setelah menjalani 1 bulan penuh ibadah puasa, umat muslim sudah merayakan ataupun melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Dan di Indonesia sendiri saudara, terdapat tradisi khusus ataupun tradisi yang sudah melekat di masyarakatnya pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, yakni tradisi halal bihalal. Nah saudara, berbicara tentang halal bihalal, saat ini saya sedang berada di acara halal bihalal bersama dengan Haji Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Beliau merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat. Selain terjun di dunia politik, beliau sudah lama melalang buana di dunia dakwah sehingga memang memiliki ikatan emosional dengan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan. Dan saudara, saat ini saya akan mengajak Anda melihat seperti apa suasana kemeriahan acara halal bihalal bersama Haji Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Bagi masyarakat Indonesia, halal bihalal merupakan momen yang dinanti usai menjalankan ibadah puasa. Selain dapat melepas rindu dengan sanak keluarga dan kerabat, halal bihalal juga mempererat persaudaraan dan momen untuk saling memaafkan. Tradisi inilah yang terus dipertahankan oleh Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Medan yang menggelar silaturahmi dengan masyarakat di Jalan Setiabudi, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Tidak hanya warga masyarakat, sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat juga turut hadir di silaturahmi ini. Kepada seluruh masyarakat, Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala meminta maaf jika dalam berinteraksi ada tutur kata yang kurang berkenan. Wakil Ketua DPRD Kota Medan Rajudin Sagala memastikan dirinya akan menjadi garda terdepan dalam membela kepentingan masyarakat. Dan juga pemirsa Kompas TV yang berada di rumah, selanjutnya sama kita dengarkan sambutan dari tuan rumah atau yang baik, Bapak Ustadz Haji Rajudin Sagala SPDI. Sama kita dengarkan, kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua BPC PKS Kota Medan, yaitu BPC 1 Al-Ustadz Sukanto ST, yang duduk di sebelah kanan saya ya, yang di depan. Kemudian Ustadz Sahrul Hamid yang tadi memberikan sambutan kepada kita semua. Kemudian segenap pengurus DPC PKS Kecamatan Medan Helvetia dan juga Kecamatan Medan Baru yang sudah hadir bersama kita kumpul di tempat ini. Kemudian terkhusus kepada Bapak Ibu ini yang hadir, semuanya saya kenal. Ya, sudah rutin bertemu di pengajian, sudah sekian tahun ya. Alhamdulillah, suasana Idul Fitri hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan rasa syukur kita kepada Allah pada bulan Syawal ini Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak hanya di dunia. Insya Allah dengan keistiqomahan kita merawat amal ibadah kita, Allah akan pertemukan dan kumpulkan kita semua di surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat. Ada yang belum makan? Ya. Sengaja kita siapkan makanannya. Alhamdulillah ini cukup banyak hari ini. Samping ada makanan yang bebas Bapak Ibu menikmatinya, juga sudah kita siapkan ada makanan tambahan. Silakan boleh pilih, mau sate, mau bakso ada. Ini bulan Idul Fitri atau bulan Syawal, ini bulan makan-makan. Ya, makanya sengaja kami undang Bapak Ibu. Kalau kemarin Ramadan kita memang tidak boleh makan di siang Ramadan, sekarang kita puasin makan di siang Syawal dan Idul Fitri. Dan sebuah tradisi yang sudah berlaku di Republik ini, di bulan Syawal itu ada namanya halal bihalal. Maka atas dasar itu, ya saya pribadi dan keluarga selama berinteraksi dengan masyarakat Kota Medan, khususnya 4 kecamatan ini, yaitu Medan Helvetia, Medan Baru, Medan Barat, dan Medan Petisah. Selama ini saya pribadi sebagai anggota DPRD Kota Medan yang ditunjuk oleh partai menjadi salah seorang pimpinan atau wakil ketua DPRD Medan dari fraksi PKS, cukup banyak berinteraksi dengan masyarakat, dengan bapak-bapak, apalagi dengan ibu-ibu. Selama Ramadan hampir tiap hari sholat sunat tasbih. Ya Bu ya. Bahkan bisa jadi satu hari 4-5 kali. Ya, dalam satu hari itu memimpin sholat tasbih dan ceramah. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, ya kita semua dalam keadaan sehat. Saya pribadi tetap dalam keadaan sehat. Maka kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, sekaligus memohon maaf barangkali selama berinteraksi dengan masyarakat di 4 kecamatan ini, baik interaksi kita, saya sebagai anggota DPRD Kota Medan, atau mungkin dalam mengisi kajian-kajian, menyampaikan tausiah di masjid atau di perwiritan Bapak Ibu, ada tutur kata yang kurang berkenan, ada sikap yang kurang pada tempatnya, agar nanti di akhirat tidak jadi perhitungan. Ya, maka dalam kesempatan inilah kami mengundang Bapak Ibu, walaupun tidak semua warga Medan bisa kami kumpulkan di tempat ini. Tidak semua warga daerah pemilihan 1 bisa kita kumpulkan di sini. Namun Bapak Ibu lah sebagai perwakilan ya dari majelis taklim, dari pengajian, dari BKM, dari komunitas yang ada di sekitar kita, kami mengundang dalam kesempatan singkat ini. Sekaligus saya pribadi dan keluarga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, kemudian memohon maaf. Mana tahu di sana sini ya ada tutur kata yang kurang pada tempatnya atau sikap yang kurang pada tempatnya, maka sekali lagi saya pribadi dan keluarga di hadapan Bapak Ibu orang-orang tua kami mohon untuk bisa dimaafkan. Apakah Bapak Ibu memaafkan kami? Bapak Ibu memaafkan kami? 2 kali aja ya Bu ya. Kalau 3 kali berubah situasi nanti. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekedar mengulang atau mungkin pesan singkat kami, ya Ramadan kita menyibukkan diri dengan ibadah, baik di siang Ramadan maupun di malam Ramadan. Selesai Ramadan kita kembali melakukan aktivitas rutinitas kita. Namun pesan singkat kami, jangan pernah ibadah Ramadan yang selama ini 1 bulan kita rawat, begitu masuk Syawal, masuk Idul Fitri, kita lupakan rutinitas ibadah kita selama sebulan penuh. Ini saya prode ketiga diamanahkan oleh warga Kota Medan, khususnya Dapil 1 sebagai anggota DPRD. Dan Alhamdulillah berkat dukungan Bapak Ibu semua serta doanya, dari pemilu ke pemilu suara PKS terus menaik. Bahkan hasil pemilu di 2024 yang lalu, saya secara pribadi memperoleh suara terbesar se-Kota Medan. Suara pribadi saya sebanyak 17.582 suara. Itu semua karena berkat pilihan Bapak Ibu yang mempercayakan suaranya pada PKS. Atas kepercayaan itulah kami tentu akan menjaga dengan baik
segala advokasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, tentu kami dari PKS harus terdepan. Dan alhamdulillah terobosan demi terobosan sudah kami lahirkan untuk kepentingan rakyat dan umat. Ketika ini kami perjuangkan, ya kami sepakat semua elit PKS, pejabat PKS harus terdepan membela kepentingan masyarakat. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami yakin kebersamaan ini tidak hanya saat pengajian, tidak hanya saat halal bihalal. Kami berharap Bapak Ibu tetap setia bersama PKS. Bisa Bapak Ibu setia sama PKS? Ya. Kami pun akan berupaya semaksimal mungkin agar semua apa yang menjadi keluhan warga Medan, khususnya Dapil 1, akan kami perjuangkan sehingga masyarakat merasakan kehadiran anggota DPRD dari PKS itu betul-betul manfaatnya langsung dirasakan oleh warga Kota Medan, khususnya daerah pemilihan 1. Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan segan-segan kalau Bapak Ibu ada keluhan terkait pembangunan yang ada di Kota Medan, khususnya di daerah pemilihan 1. Ya, karena keterbatasan kami tidak bisa berkunjung dari kelurahan ke kelurahan yang lain, apalagi dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, apalagi dari rumah ke rumah. Maka momen ini salah satunya termasuk reses dan sosialisasi peraturan daerah, itu momen yang kami jadikan untuk menampung aspirasi masyarakat, sehingga tugas kami sebagai anggota DPRD itu bisa menampung apa yang menjadi keluhan warga Kota Medan. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kami, mana tahu hidangan yang kami siapkan mungkin ada kurang asam garamnya. Ya, mana tahu mungkin air yang kami suguhkan mungkin ya ada yang kurang manis, ya, atau mungkin tempat yang disiapkan mungkin kurang memadai. Ya, apalagi cuaca sedikit agak hujan, namun kami melihat antusias masyarakat cukup luar biasa, dan kami doakan kehadiran kita di sini tidak hanya sekedar mempererat tali silaturahmi, tapi juga sebagaimana Rasul mengatakan, ya mereka yang menjaga silaturahmi itu salah satunya adalah fadilahnya menggugurkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita gerakkan menuju tempat ini dan nanti pulang ke rumah masing-masing itu mampu menggugurkan semua dosa-dosa kita dan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anaknya nanti insyaallah semua yang hadir, yang bawa anak kecil, bawa anak, bawa cucu, ya nanti silakan, nanti sembari pulang kita berbaris, nanti akan kami ya bersalaman bersama, nanti kita akan berikan THR walaupun jumlahnya tak seberapa, ya. Kemudian jangan lupa sampai di rumah sampaikan salam kami, saya dan keluarga dan saya pribadi, ya, Haji Rajudin Sagala, sampaikan salam kepada suami yang ibu datang tapi suaminya nggak ikut, ya, sampaikan salam sama ibu bagi bapak yang nggak ikut istri, bagi cucu dan menantu, juga besan keluarga besar, dan yang terpenting jangan lupa 2029 coblos PKS. Supaya nanti Bapak Ibu semakin besar layanan advokasi yang ditampilkan untuk masyarakat dan umat. Kepedulian masyarakat ya terhadap politik juga semakin tinggi, sehingga advokasi yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat juga semakin bagus, karena anggota DPR dan pejabat dari PKS insya Allah semakin banyak. Baik Bapak Ibu, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru kita, anggota legislatif kita, itu mewakili kita semua, suara-suara kita di pemerintahan Kota Medan, Bapak Haji Rajudin Sagala SPDI. Boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian yang meriah, kurang meriah sekali lagi, kurang meriah sekali lagi. Kita doakan kita yang hadir di sini semua sehat walafiat.
tentunya dapat beraktivitas kembali, tentunya terutama selama di bulan Syawal. Acara Halal Bihalal yang digagas Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajudin Sagala, mendapat sambutan hangat dari warga. Salam. Tahun Ibu hadir juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik saudara, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tamu yang hadir pada acara Halal Bihalal bersama dengan Haji Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Baik, dengan Ibu siapa ini Bu? Saya Ibu Hajah Nur Laila Ginting. Baik, kalau boleh tahu Ibu tamu undangan dari mana? Apakah dari Majelis Taklim atau dari masyarakat umum? Kami dari Majelis Taklim Porsi Salmiah Kota Madia Medan. Baik, kalau boleh tahu nih Bu, dari Majelis Taklim Ibu sendiri ada berapa orang yang mengikuti Halal Bihalal pada hari ini? Alhamdulillah, karena saking banyaknya Majelis Taklim yang diundang, kami dapat jatah 20 jemaah yang hadir hari ini, walaupun jemaah kami sebenarnya ratusan orang. Alhamdulillah ya Bu. Iya, alhamdulillah. Lalu bagaimana perasaan Ibu mengikuti Halal Bihalal hari ini Ibu? Kami senang dan sangat bahagia, bangga kepada Ustadz yang sudah banyak sekali memberikan kami bantuan, baik bantuan pengobatan, sosial, banyak sekali lah yang sudah tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami sudah mulai dari PKS berdiri, kami insya Allah kami akan tetap istiqomah sampai saat ini membantu PKS. Baik, dan sudah tidak asing lagi dengan Pak Haji Rajudin iya, ya Bu? Sudah tidak asing lagi. Baik, ya. yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu kepada Bapak Haji Rajudin Sagala yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ibu? Kami sangat berharap semoga Ustaz Rajudin istiqomah tetap membantu sebagaimana yang sedang lalu. Kalau bisa lebih banyak lagi membantu masyarakat Kota Madia Medan. Baik, terima kasih Bu Nur Laila atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Dari mana nih Pak Sukanto? Saya mewakili dari rekan-rekan pengurus PKS Kecamatan di dapilnya Ustaz Rajudin. Baik, Anda diundang hari ini pada acara Halal Bihalal. Bagaimana perasaan Anda nih Pak Sukanto? Alhamdulillah hari ini saya cukup merasa senang ya, karena acara Halal Bihalal ini sekaligus memfasilitasi kami ketemu dengan kawan-kawan yang lain, sekaligus bermanfaat dengan Ustaz Rajudin Sagala. Berarti memang sudah menjadi agenda tahunan juga ya Pak Iya, Sukanto? iya. Dan menjadi ajang silaturahmi ya? Iya. Baik, yang terakhir nih Pak Sukanto, apa harapan Anda kepada Pak Haji Rajudin Sagala yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan? Harapan saya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan amanah, dan kontribusi lebih besar ya. Dan harapan saya khususnya pribadi, beliau menjadi Wali Kota Medan periode yang akan datang itu. Baik, terima kasih banyak Pak Iya, Sukanto iya. atas waktunya. Saya dari Perwiritan Nurul Iman di Medan Helvetia. Baik, harapan Ibu kepada Pak Haji Rajudin Sagala sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ibu Rena? Oh, semoga Bapak lebih melihat masyarakat lebih bagus lagi, lebih dekat lagi kepada masyarakatnya, dan kegiatan seperti ini lebih untuk tahun-tahun yang akan datang lebih seperti ini lagi. Baik, Bapak Ali Munjir, apakah memang sudah sering diikut sertakan dalam acara-acara Pak Haji Rajudin Sagala ini, Pak? Oh, sering Pak, sering. Kalau setiap ada acara sering asate kita gitu. Baik, lalu bagaimana perasaan Anda sering dilibatkan dalam acara-acara beliau? Oh, senang gitu, puas kita sama Bapak Rajudin.
Baik, yang terakhir nih Pak, apa harapan Anda sebagai pelaku UMKM kepada Haji Rajudin Sagala yang merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan nih Pak? Semoga Bapak Rajudin tetap lanjut di apanya gitu, supaya kita pedagang-pedagang kecil ini berkembang gitu. Nah, semoga Pak Rajudin sukses gitu dalam tugas. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Nah, saudara, acara halal bihalal ini juga dijadikan sarana oleh Haji Rajudin Sagala untuk lebih memperkenalkan UMKM lokal kepada masyarakat. Lalu seperti apa komitmen seorang Haji Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan terhadap UMKM lokal yang ada di Kota Medan? Saksikan obrolannya setelah jeda berikut ini. Baik saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Haji Rajudin Sagala bersama dengan istri. Nah, di momen halal bihalal ini, hari ini Pak Ustadz, ramai sekali masyarakat yang hadir, antusias warga. Tadi saya lihat kursi-kursi dipenuhi. Dan lalu apakah agenda ataupun kegiatan halal bihalal seperti ini memang rutin dilakukan ya Pak Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Memang setiap tahun ya, selesai melaksanakan ibadah Ramadan, begitu masuk Syawal memang rutin kita lakukan hal-hal seperti ini. Alhamdulillah antusias masyarakat cukup bagus. Baik, kalau boleh tahu tadinya tamu undangan itu berasal dari mana aja nih Pak Ustadz? Itu dari berbagai pihak ya, mayoritas memang dari komunitas, dari majelis taklim, ada perwujudan bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian BKM, bila jenazah, penggali kubur, kemudian juga masyarakat yang selama ini sering berinteraksi dengan kita, itu kita undang terutama tokoh-tokohnya. Baik, selain untuk mempererat tali silaturahmi dan juga hubungan dengan masyarakat khususnya yang ada di wilayah dapil Anda nih, iya, Pak Ustadz, apa sebenarnya tujuan ataupun makna dari acara halal bihalal yang Bapak lakukan hari ini? Ya, pertama memang selain menjaga silaturahmi yang memang selama ini sudah terjaga dengan baik, momen halal bihalal ini memang merupakan sudah menjadi kebiasaan rutinitas umat Muslim Indonesia, terkhusus juga Kota Medan. Itu halal bihalal sekaligus untuk momen untuk saling memaafkan. Nah, itu prioritas utama selain mempererat tali silaturahim di antara warga yang semua yang hadir tadi. Dan apakah memang agenda acara seperti ini memang sudah rutin Bapak lakukan setiap tahun? Betul, rutin ya. Selama sudah 2 periode, bahkan ini periode ketiga baru hitung berapa bulan. Pas pula berkenaan Syawal pertama, periode ketiga saya terpilih menjadi anggota DPRD Medan. Ini setiap tahun memang rutin kita lakukan. Masya Allah. Dan tadi juga saya lihat selain masyarakat yang antusias juga terdapat pedagang-pedagang kecil yang memang dilibatkan pada acara halal bihalal hari ini. Betul. Lalu apa tujuan Bapak menghadirkan pedagang-pedagang kecil atau UMKM lokal ini Pak Ustadz? Ya, memang setiap tahun ya halal bihalal itu momennya memang seperti yang saya sampaikan tadi, tidak sekedar saling bertemu, tapi juga kita siapkan sejumlah makanan ya yang membuat masyarakat nanti sambil bersilaturahmi juga menikmati hidangan. Ya, di samping itu kita hidupkan ekonomi para UMKM yang selama ini mungkin mereka harus 1 harian penuh untuk menjaga dagangannya, dan itu belum tentu habis. Maka di sini kan kita sudah booking, dan habis tidak habis kita bayarkan sebagaimana yang sudah kita booking dari awal. Baik, di tengah perekonomian saat ini tidak pasti nih Pak Ustadz. Pemberitaan di mana-mana daya beli masyarakat menurun, ekonomi juga menurun. Lalu seperti apa geliat UMKM di Kota Medan yang Pak Ustadz lihat? Ya, memang fluktuatif ya. Pas momen-momen tertentu naik gitu. Contohnya seperti
momen seperti ini halal bihalal, kemudian tahun baru, kemudian juga nanti pas ada acara-acara besar seperti 17 Agustus. Makanya di momen-momen seperti ini juga kita hidupkan UMKM kita yang mungkin belakangan ini ekonomi masyarakat akan terganggu. Dengan seperti itu, ya mereka juga akan berinovasi nanti mengolah menu makanan semakin enak sehingga mereka akan semakin diminati. Dan alhamdulillah tadi yang kita hadirkan cukup diminati masyarakat dan banyak warga yang datang itu malah bertanya ini pesan di mana gitu kan. Berarti kan sudah momen tersendiri kan bagi mereka yang sudah merasakan nikmatnya hidangan hari ini, mungkin dalam momen lain mereka akan bisa jadi dapat giliran undangan seperti yang saya lakukan. Baik Pak Ustadz, sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Medan ya Pak Ustadz, tentunya memiliki amanah yang sangat besar ya. Lalu upaya ataupun program seperti apa yang nantinya ataupun sudah dilakukan untuk meningkatkan ataupun memberdayakan UMKM lokal yang ada di Kota Medan ini khususnya? Ya, baik. Salah satu cara untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat khususnya UMKM, ya kita ada momen namanya sosialisasi peraturan daerah atau Sosperda itu setiap bulan. Dan mereka juga akan kita libatkan tidak hanya dari sisi makanan ya, tapi juga dari sisi yang lain, seperti mereka mungkin menyediakan ada souvenir, ya mungkin ada momen-momen lain juga yang kita libatkan, dan mereka juga kita berikan kemudahan agar usaha mereka berjalan bagus, izinnya dipermudah. Bahkan izin halal dari MUI itu malah untuk UMKM Kota Medan yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi itu malah kita gratiskan dan dibantu melalui APBD. Berarti salah satu upayanya adalah memberikan kemudahan dalam izin tadi Pak izin, kemudian termasuk juga label dari MUI bahwa mereka itu sudah dinyatakan halal. Kemudian juga mereka dimudahkan untuk pengurusan pajak-pajaknya. Baik, lalu apakah memang sudah ada disediakan wadah-wadah ataupun program-program untuk para UMKM ini bisa menyalurkan hasil produksi mereka nih Pak Ustadz? Karena UMKM ini kan bukan hanya tentang pedagang-pedagang penjual makanan saja nih Pak Ustadz. Masih banyak UMKM di Kota Medan ini yang menjual berbagai produk nih. Betul, ya sudah kita titipkan melalui Dinas Koperasi Kota Medan atau UMKM. Mereka itu bisa mendaftarkan ke sana sehingga nanti seluruh usaha mereka itu ikut dipublish oleh website Kota Medan. Sehingga semua UMKM kuliner yang ada di Medan itu tidak hanya para pelaku UMKM yang bisa mempublishnya, tapi juga melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan juga mengekspos melalui database mereka. Baik, lalu kalau boleh tahu saat ini berarti sudah periode ketiga Bapak menjadi anggota DPRD Kota Medan. Yeah. Lalu isu apa yang memang Bapak konsen selain UMKM ini? Apakah konsen kepada pendidikan juga, apakah kesehatan, masyarakat Kota Medan? Yang jadi prioritas utama saya selama menjadi anggota DPR, sejak di periode pertama, kedua, bahkan sampai ketiga, pertama memang masalah kesehatan. Dulu Medan itu ada namanya Medan Sehat, diganti dengan BPJS PBI. Namun kelemahannya BPJS PBI itu harus punya kartu. Maka sekarang di periode ketiga kami lakukan namanya UHC. Ya, semua warga Medan yang punya identitas Medan minimal sudah 3 bulan di Medan, ada KK atau KTP. Saat mereka sakit berobat di rumah sakit itu gratis. Cukup menunjukkan KK dan KTP. Dan itu sudah kita akomodir melalui APBD dan kita sahkan anggarannya, dan alhamdulillah itu cukup diminati oleh masyarakat. Dan ya kita berharap ya yang sakit semakin kuranglah pula ya kan, karena mereka sudah diberi pelayanan yang baik. Kemudian yang kedua, bantuan untuk BSM, bantuan siswa miskin. Jadi ketika saya reses Sosper itu banyak pengaduan masyarakat terkait dengan pendidikan yang mungkin mereka tidak bisa mengikuti karena ya besarnya biaya personal, kemudian juga termasuk seragam sekolah, beli buku, bahkan mereka dapat uang saku. Sudah kita anggarkan melalui APBD. Alhamdulillah dari tahun ke tahun menurun, berarti pertanda masyarakat sudah semakin lebih baik ekonominya. Kemudian yang ketiga ada dana bansos ya bagi pekerja sosial terutama untuk BKM, kemudian bila jenazah, penggali kubur, kemudian guru MDTA, guru maghrib mengaji, itu sudah kita BPD-kan. Alhamdulillah sudah banyak terbantu ya, sehingga mereka itu merasa diperhatikan oleh pemerintah Kota Medan bersama DPRD. Kemudian yang berikutnya juga termasuk masyarakat yang selama ini mau membuat usaha, tapi modal tidak ada. Terkait dengan UMKM ya, Pak. Terkait UMKM lagi. Jadi ada suntikan modal.
dari Pemko, kita sah melalui anggaran APBD, sehingga mereka yang punya niat untuk berusaha mandiri, tidak ada modal, itu ada suntikan awal ya secara gratis kepada mereka. Yang penting mereka serius untuk menjalankan usahanya. Baik, tentunya 3 periode menjadi anggota Dewan sudah banyak sekali yang Bapak lakukan bersama dengan pemerintah Kota Medan. Ya, lalu di periode ketiga ini, apa yang menjadi fokus utama Anda dan juga apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan rumah terkhusus dari dapil-dapil Anda pada saat Anda dipilih menjadi anggota Dewan? Ya, PR yang pertama yang harus kami tingkatkan untuk periode yang ketiga ini adalah bagaimana layanan kesehatan masyarakat itu mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit se-Kota Medan, semua masyarakat yang ada di Kota Medan itu harus memberikan pelayanan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kami juga akan upayakan UHC itu berobat gratis cukup menggunakan identitas KK dan KTP. Selama ini kan hanya berlaku bagi pasien jawab nama. Baik. Nah, ini kami usahakan berobat jalan pun mereka bisa dilayani. Berarti dioptimalisasi lagi Iya, Pak Ustadz, jadi tidak hanya di rumah sakit tapi juga di puskesmas. Selama ini kalau masuk rumah sakit itu khusus opname. Nah, kalau yang tidak opname cukup puskesmas. Nah, kalau nanti puskesmas juga mungkin merasa mereka obatnya kurang atau mungkin fasilitas medisnya kurang, itu bisa dirujuk ke rumah sakit dan tanpa kena biaya. Nah, selama ini kalau yang opname saja berobat jalan itu puskesmas. Nah, ini kita upayakan ke depan mereka itu bisa dilayani secara baik, tidak hanya di puskesmas tapi juga di rumah sakit, baik berobat jalan apalagi opname terutama yang emergensi. Sehingga kita berharap di tahun akan datang tidak ada warga Medan itu yang penyakit yang berat. Ya, masih terdeteksi dia berpenyakit sudah bisa berobat gratis dan kita upayakan semua warga Medan keadaan sehat. Itu yang pertama, prioritas pertama. Yang kedua, terkait masalah pendidikan. Ya, karena bagaimanapun ke depan generasi harus mampu kita lahirkan yang baik untuk menggantikan kami. Ya, pemerintah Kota Medan masa akan datang. Ya, harus tentu anak-anak Medan yang cerdas. Oleh karena itu, anak-anak kita yang cerdas berprestasi, sementara secara ekonomi mungkin mereka perlu dapat perhatian, ini akan kami tingkatkan dana dari APBD untuk anak-anak kita SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Bahkan tahun yang lalu sudah ribuan mahasiswa kita berikan bantuan supaya mereka itu tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Ya, sebagai generasi yang akan datang yang akan memimpin Medan supaya lebih baik di masa yang akan datang. Baik, tentunya dibutuhkan juga kolaborasi yang solid antara DPRD Kota Medan juga pemerintah Kota Medan ya Pak. Betul. Dan kami tentunya juga mengharapkan di periode ketiga ini Bapak semakin memperjuangkan hak-hak masyarakat Kota Medan. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya dan juga Ibu. Baik. Dan saudara, itu tadi dia perbincangan singkat saya dengan Bapak Haji Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Kota Medan. Terima kasih.